Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan 7 misteri di Gunung Ciremai sehingga Gunung Ciremai ini masuk dalam salah satu gunung terangker di Indonesia. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya, gue akan menceritakan sedikit mengenai Gunung Ciremai. Jadi Gunung Ciremai ini lokasinya ada di 2 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung ini memiliki ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung Ciremai ini juga dikenal sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai memiliki 4 jalur resmi, yaitu Palutungan, Apui, Linggarjati, dan Linggasana. Di Gunung Ciremai ini banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan misteri Gunung Ciremai kali ini? Tonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai ke 7 misteri di Gunung Ciremai. Dan berikut 7 misteri di Gunung Ciremai yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Batu Lingga, tempat bersemedinya Sunan Gunung Jati. Konon zaman dahulu bangsa Portugis yang menduduki bangsa Indonesia sangat ambisius untuk menghabisi para ulama yang ada di negeri Indonesia ini. Hal ini mengakibatkan para ulama, salah satunya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sepakat melakukan perjalanan menuju Gunung Ciremai untuk bermusyawarah dan juga berunding mengenai hal tersebut. Sebagian besar ahli sejarah bersepakat bahwa jalur yang akan digunakan yakni Wali Songo, yaitu jalur Linggarjati. Dan kala itu para ulama dipandu oleh kakeknya Sunan Gunung Jati yang kala itu usianya sudah sangat tua, yang kita kenal sebagai Satria Kawirangan. Namun mungkin karena jalur Linggarjati ini sangat terjal dan tanjakannya bertubi-tubi, di tengah perjalanan Satria Kawirangan memutuskan untuk berhenti mendaki. Dan kala itu Satria Kawirangan berhenti di atas batu besar dan ia duduk bersila. Dan di situ Satria Kawirangan memutuskan untuk menyuruh rombongan dari Wali Songo untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak Gunung Ciremai. Sedangkan Satria Kawirangan ini tetap duduk di atas batu besar itu, karena emang dia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Ciremai. Bahkan saat rombongan dari Wali Songo ini bermusyawarah dan memutuskan untuk turun kembali, kala itu rombongan Wali Songo ini ngajak Satria Kawirangan untuk turun. Tetapi Satria Kawirangan ini tidak mau untuk melanjutkan turun ke bawah. Ia tetap mau di atas batu besar inilah. Jadi kalau dari yang gue baca ini, kenapa Satria Kawirangan ini gak mau turun? Karena dia malu dengan dirinya sendiri, entah kenapa. Dan Satria Kawirangan ini tetap duduk bersila di atas batu besar itu. Di situ dia tetap bersemedi dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Mbah Saman, seorang pemilik warung dan penginapan di jalur Linggarjati ini, bahwa Satria Kawirangan menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa di atas batu besar tersebut. Di situ dia benar-benar sangat lama lah di atas batu besar itu. Dan di atas batu itu meninggalkan jejak, yaitu seperti cekungan gitulah.
bentuknya itu seperti jantung manusia. Itu menurut dari Mbah Saman sebagai salah satu warga setempat lah. Pada tahun 1521 Masehi, Sunan Gunung Jati mendengar kabar bahwa sang kakek meninggal. Untuk menghormati sang kakek yang sudah menemani dan sudah bersusah payah menghantarkan Wali Songo menuju ke Gunung Ciremai, akhirnya di situ Sunan Gunung Jati memutuskan untuk kembali ke Gunung Ciremai dan bertapa di atas batu besar itu sampai tahun 1530 Masehi. Lumayan lama juga lah. Jadi Sunan Gunung Jati ini bersemedi juga di atas batu besar yang dulu sang kakek pernah bersemedi juga tuh. Hingga kini batu yang dipakai bersemedi oleh Sunan Gunung Jati dikenal dengan sebutan Batu Lingga. Dan hingga saat ini menurut kabar yang beredar, banyak sekali pendaki yang bertemu oleh seorang kakek tua berjubah putih saat melewati jalur Linggarjati dan saat berada di sekitaran Batu Lingga ini. Jadi kabar ini bukan dari 1-2 orang doang, melainkan banyak kesaksian dari para pendaki. Oke, jadi misteri pertama di Gunung Ciremai udah selesai. Dan langsung kita lanjut ke misteri kedua yang ada di Gunung Ciremai ini, sehingga gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung terangker di Indonesia. Misteri yang kedua ada penampakan Nyilinggi dan ditemani oleh 2 macan tutul. Ketika kita berbicara misteri Gunung Ciremai, tidak lepas dengan sosok Nyilinggi dan ditemani oleh 2 ekor macan tutul. Pertanyaannya, siapakah sosok Nyilinggi itu? Menurut masyarakat sekitar Gunung Ciremai dan juga termasuk Maman lah. Maman ini juru kunci Gunung Ciremai. Jadi misteri Nyilinggi dan 2 ekor macan tutul ini masih ada kaitannya dengan Sunan Gunung Jati. Pasalnya ketika Sunan Gunung Jati selesai bersemedi di atas Batu Lingga itu, di situ kan Sunan Gunung Jati turun tuh. Dan Nyilinggi ini naik ke Gunung Ciremai dan melanjutkan persemediannya di atas Batu Lingga itu. Dan Nyilinggi naik ke atas Gunung Ciremai, lalu Nyilinggi ini melanjutkan persemedian Sunan Gunung Jati yang saat itu sudah tidak bersemedi lagi. Kala itu Nyilinggi bersemedi ditemani dengan 2 binatang kesayangannya, yaitu 2 ekor macan tutul. Jadi kenapa Nyilinggi ini mau bertapa di atas Batu Lingga itu? Karena Nyilinggi berharap bisa mendapatkan ilmu kedikjayaan dengan cara bertapa di atas Batu Lingga ini, yaitu batu besar tempat bersemedinya Sunan Gunung Jati. Namun nasib naas dialami olehnya. Jadi Nyilinggi ini meninggal dunia sebelum ia menyelesaikan ritualnya di atas Batu Lingga ini. Berselang beberapa waktu kemudian, masyarakat setempat menemukan mayat dari Nyilinggi di atas batu besar itu. Bicara tentang 2 ekor macan tutulnya, kala itu masyarakat yang menemukan jasad Nyilinggi ini tidak menemukan 2 ekor macan tutul itu. Jadi 2 ekor macan tutul ini hilang entah kemana. Pokoknya pas masyarakat nemuin Nyilinggi ini, 2 ekor hewan kesayangannya udah gak ada, entah kemana, hilang tanpa jejak. Kini sosok Nyilinggi masih sangat eksis di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Bahkan ada sebagian pendaki menuturkan bahwa mereka bertemu dengan sosok nenek-nenek dan ditemani 2 ekor macan tutulnya di sekitaran batu besar itu atau Batu Lingga. Dan misteri yang kedua selesai. Kalian pernah menemukan sosok Nyilinggi ini saat mendaki Gunung Ciremai? Buat kalian yang pernah bertemu, komen di bawah. Kita lanjut ke misteri ketiga yang ada di Gunung Ciremai ini. Ketiga, ada suara gamelan Jawa yang seringkali terdengar oleh pendaki yang mendaki ke Gunung Ciremai ini. Bayangin, jika kalian lagi naik gunung, terus suasana kan sunyi banget tuh.
Sepi lah, nggak ada suara apa-apa. Yang ada hanya suara kayak seperti angin, hembusan angin atau apalah. Dan tiba-tiba kalian mendengar suara gamelan Jawa. Padahal di situ ya suasana sunyi, tiba-tiba ada suara gamelan. Bagaimana jika kalian merasakan itu? Hal itulah yang terkadang dialami oleh para pendaki saat mendaki ke Gunung Ciremai. Konon, bunyi-bunyi gamelan ini kerap membuat para pendaki tak fokus hingga kehilangan arah dan terjatuhlah ke jurang. Kalian pernah mendengar suara gamelan saat mendaki Gunung Ciremai? Komen di bawah. Oke, jadi langsung kita lanjut aja ke misteri keempat yang ada di Gunung Ciremai ini. Misteri keempat, ada sosok jalak hitam dan tawon hitam yang muncul di pos pengalap atau pos 6. Ada dua binatang yang sampai saat ini masih menjadi misteri di Gunung Ciremai, yaitu jalak hitam dan tawon hitam. Sosok jalak hitam yang selalu datang bagaikan hewan penjemput saat kita berada di pos 6 atau pos pengalap. Jadi hewan jalak hitam ini akan mengikuti pendaki mulai dari pos pengalap sampai ke Seruni. Sedangkan binatang tawon hitam selalu menjadi pengganggu. Warga sekitar Gunung Ciremai menuturkan, jika kalian ingin selamat dan tidak terjadi kendala apa-apa saat mendaki Gunung Ciremai, maka kalian dilarang untuk mengusik dua binatang misterius ini, yaitu sosok jalak hitam dan tawon hitam. Gimana menurut kalian? Saat kalian mendaki Gunung Ciremai, apakah kalian pernah bertemu dengan dua binatang misterius ini? Jika kalian pernah bertemu, komen di bawah. Oke, jadi langsung kita lanjut aja ke misteri kelima yang ada di Gunung Ciremai ini. Misteri kelima, ada misteri tanjakan Bapatele, yaitu tanjakan paling menyiksa di Gunung Ciremai jalur Linggarjati. Jadi menurut sumber-sumber yang ada dua alasan mengenai tanjakan Bapatele ini. Pertama, tanjakan Bapatele dikenal oleh masyarakat setempat karena trayeknya yang galang dan sangat menyiksa, sebagaimana perlakuan seorang ayah tiri dengan anak tirinya. Jadi dari sumber yang kan ada dua alasan tuh. Tadi alasan pertama dan alasan keduanya, yaitu dahulu ada seorang ayah tiri dan anak tirinya mendaki Gunung Ciremai melalui jalur Linggarjati ini. Jadi saat sang anak dan ayahnya ini sedang turun, nasib naas pun terjadi. Seorang ayah tiri ini membunuh anaknya tepat di tanjakan yang sangat galang ini, yaitu tanjakan Bapatele. Makanya hingga saat ini tanjakan tersebut dinamakan tanjakan Bapatele. Itu menurut sumber yang ada. Jadi ya hanya sebagai mitos lah. Kalian mau percaya atau tidak, terserah. Kalian pernah melewati tanjakan Bapatele ini dan mengalami hal-hal aneh? Jika pernah, komen di bawah. Langsung kita lanjut aja ke misteri ke-6 yang ada di Gunung Ciremai ini. Misteri ke-6, ada adat menginjak bumi sebelum mendaki Gunung Ciremai. Maman, salah satu juru kunci Gunung Ciremai ini, pernah memberikan wejangan. Jadi dia berkata begini, apabila kamu mendaki Gunung Ciremai, sebelum masuk ke kawasan ini, hendaklah kamu menginjakan kaki ke bumi sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa pula mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Hal ini dilakukan agar kalian terhindar dari keusilan makhluk halus atau penunggu yang menguasai setiap pos di Gunung Ciremai ini. Karena dahulu banyak sekali manusia-manusia dan kuda-kuda mereka yang meninggal karena sudah tidak kuat dengan tugas yang diberikan oleh para penjajah Belanda pada zaman dahulu. Dan inilah misteri yang ke-6. Kalian pernah diusilin saat mendaki ke Gunung Ciremai? Jika pernah, komen di bawah. Oke, langsung aja kita lanjut ke misteri yang terakhir nih, yaitu misteri ke-7 di Gunung Ciremai yang dikenal sebagai salah satu gunung terangker
di Indonesia ini. 7. Ada pantangan saat mendaki ke Gunung Ciremai. Jadi, saat mendaki Gunung Ciremai ada 4 pantangan yang harus kalian lakukan. Jadi 4 pantangan ini dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menyelamatkanmu dari hal-hal yang tidak diinginkan lah saat mendaki ke atap Jawa Barat ini. Jadi dari 4 ini, yang pertama adalah tidak boleh mengeluh. Entah kenapa pantangan ini harus dilakukan. Ini hanya menurut mister yang ada lah. Kedua, jangan memegang lutut. Dan ketiga, jangan membuang air kecil atau besar sembarangan. Jadi ya, kalau bisa misi-misi dulu lah jika mau buang air kecil ataupun buang air besar. Dan pantangan yang terakhir, yaitu pantangan yang keempat, mengucap salam saat kalian tiba di pos-pos yang ada di Gunung Ciremai ini. Demikian, itulah 7 misteri yang ada di Gunung Ciremai yang menyebabkan Gunung Ciremai ini masuk ke dalam salah satu gunung terangker di Indonesia. Menurut kalian bagaimana misteri ini? Percaya atau tidak, kita tetap harus menghormati misteri yang ada. Misteri tetaplah misteri. Dia ada, namun tiada. Dan untuk misteri kali ini sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruknya datang dari diri gua. Semoga yang dikit ini ada manfaat buat kalian. Oh iya, buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah mistis saat mendaki gunung dan ingin diangkat di channel ini, bisa kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang udah gue cantumin di deskripsi. Oh iya, terakhir banget, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Zulamadam. Sampai jumpa di video selanjutnya.